Orang yang mengalami FOMO itu akan mengalami keraguan dan tidak percaya diri. Contoh kecilnya itu tidak berani kak, kayak mengalami ketakutan gitu, kayak takut dikritik oleh orang lain gitu, atau takut dijudge oleh orang lain seperti itu kak. Jadi intinya FOMO itu kayak kita itu terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan gitu ya kak? Iya betul sekali kak. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Ivana Syahida dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang relatable banget nih, yaitu tentang FOMO atau Fear of Other People's Opinion. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak takut gitu terhadap pendapat orang lain, terhadap opini orang lain? Kayak misalnya nggak jadi mengungkapkan pendapat kalian di suatu forum, atau nggak jadi mengunggah sesuatu di Instagram, atau bahkan nggak jadi mengejar impian kalian karena takut dijudge oleh orang lain. Kita pasti sering banget mengalami hal tersebut ya. Iya betul sekali kak Iva. Jadi FOMO itu kan kita kan membahas mengenai FOMO ya. FOMO itu tuh kayak penyakit mental yang nggak terlihat tapi efeknya itu terasa sekali kak Iva. Nah, saya sendiri tuh sering banget mengalaminya, dan bahkan saya tuh sering banget melihat orang-orang yang terkena dampak dari FOMO. Gitu. Wow, berarti menarik banget ya Kak Merlin. Iya. Jadi teman-teman, kita akan bahas FOMO lebih dalam bersama tamu spesial kita, yaitu silakan Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Madrisa Teni Putri, mahasiswa semester 7 Bimbingan Konseling Islam dari UIN SSC Cirebon. Hai. Kak Merlin, jadi teman-teman, hari ini kita bersama Kak Merlin akan berbagi soal pengalaman, berbagi soal pemahaman mengenai bagaimana cara mengatasi ketakutan terhadap pendapat orang lain. Terima kasih ya Kak Merlin sudah datang di podcast kami. Ya, terima kasih juga Kak Iva telah mengundang saya di sini untuk berbagi cerita, pengalaman, sharing-sharing dengan Kak Iva, dengan teman-teman semua ya. Jadi teman-teman, untuk FOMO sendiri itu merupakan hal yang penting untuk diketahui, karena kita itu terkadang terdampak dari adanya FOMO tanpa disadari gitu. Betul banget ya Kak. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya teman-teman. Jadi menurut Kak Merlin, definisi dari FOMO itu apa sih Kak menurut Kakak? Oke, jadi menurut saya pribadi, definisi dari FOMO atau Fear of Other People's Opinion sendiri yaitu perasaan takut atau cemas yang dialami oleh individu atau seseorang akan penilaian orang lain Kak. Jadi hal tersebut itu dapat berdampak pada keraguan dan ketidakpercayaan diri seseorang. Jadi orang yang mengalami FOMO itu akan mengalami keraguan dan ketidakpercayaan diri. Contoh kecilnya, kayak contoh sederhananya itu kayak dalam mengemukakan pendapat Kak. Orang yang mengalami FOMO itu tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat atau sekedar posting di sosial media. Itu tidak berani Kak, kayak mengalami ketakutan gitu, kayak takut dikritik oleh orang lain gitu, atau takut dijudge oleh orang lain seperti itu Kak. Jadi intinya FOMO itu kayak kita itu terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan gitu ya Kak? Iya betul sekali Kak, padahal orang itu tidak semuanya menilai kita seperti itu, dan mungkin orang lain juga gak peduli sama kita, cuman karena pemikiran kita yang membuat kita itu ngerasa takut, ngerasa gak percaya diri seperti itu Kak. Apalagi kita itu hidup di era yang sosial media ya kayak dimana kita tuh rentan sekali sampai yang namanya membanding-bandingkan terhadap orang lain Kak. Jadi kayak contohnya gini ya Kak, misalkan kita sekarang kan kuliah kan belum menghasilkan uang ya Kak. Kita ngelihat di sosial media nih teman-teman kita ada yang udah kerja menghasilkan uang sendiri, bisa jalan-jalan di sana kesini pakai uang sendiri. Nah itu rentan banget Kak. Kita tuh sebagai mahasiswa, ya saya pribadi pun merasakan seperti itu ya Kak. Jadi kayak merasa ya enak banget sih kerja gitu ya, bisa nggak menghasilkan uang sendiri, bisa jajan pakai uang sendiri. Nah tapi di balik itu Kak, justru teman kita yang kerja itu ingin kuliah, ngelihat kita kayak misalkan mereka mau berangkat kerja gitu,
sedangkan kita ini mau berangkat kuliah atau kita posisi lagi di kampus nih, update statusnya, mereka tuh ada di dalam hati mereka tuh rasa ingin kuliah juga, cuma karena mungkin keadaan gitu ya Kak. Jadi sebenarnya semuanya itu apa ya, pemikiran kita aja gitu loh Kak. Aslinya orang lain tuh nggak mempedulikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, cuma karena pemikiran kita yang membuat kita itu mengalami keraguan, ketidakpercayaan dirian seperti itu. Ya, aku relate banget tuh Kak. Apalagi tadi yang soal sosial media ya Kak. Jadi dari sosial media itu kita tuh kadang merasa tertekan gitu ya, karena harus terlihat sempurna, harus terlihat selalu cantik gitu ya. Menurut Kakak sendiri, kenapa sih foto itu pengaruhnya kuat banget ke kita? Ya, jadi sebenarnya tuh ada banyak faktornya, kayak salah satunya itu dari didikan orang tua gitu. Misalkan pola asuh orang tua yang sejak kecilnya itu, orang tua itu sering memberikan pola asuh yang kayak membanding-bandingkan dengan orang lain, membanding-bandingkan diri kita itu dengan anak orang lain gitu. Nah, hal itu membuat ketika kita dewasa itu berkembang dengan tumbuh dan berkembang itu menjadi anak yang haus akan validasi. Jadi dikit-dikit kita validasi gitu-gitu loh kan, seperti itu. Juga apalagi di lingkungan yang kompetitifnya kayak dimana tekanan gitu loh, tekanan itu apa ya, membuat kita itu dapat memperburuk keadaan kita seperti itu. Iya Kak, bener, aku jadi kayak gitu loh. Teman-teman, kalau kalian merasa waktu kecilnya sering dibanding-bandingkan, terus mengakibatkan kalian menjadi haus validasi, atau untuk kalian yang tinggal di lingkungan yang sangat kompetitif untuk menekankan kesuksesan tadi, tenang aja teman-teman, Kak Merlin udah menyiapkan tips and triknya nih, bagaimana cara mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Kita lanjut ya teman-teman, tadi kan kita udah bahas definisi, udah bahas penyebab dari fear of other people's opinion. Sekarang kita mau tahu nih Kak, dampaknya. Menurut Kakak sendiri, apa sih dampaknya kalau kita ini terus-menerus hidup dalam ketakutan? Oke, jadi untuk dampaknya itu Kak, Iva dan teman-teman semua, dampaknya itu sangat luas ya. Ada yang dampak secara personal dan ada juga yang secara profesional. Nah, untuk dampak secara personal itu sendiri itu berdampak pada seseorang itu kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan rasa puas Kak. Jadi seseorang itu akan tidak berani untuk melangkah gitu, akan stuck di situ-situ aja gitu, tidak akan berkembang gitu loh Kak. Nah, dan untuk dampak secara profesional itu sendiri, misalkan ya dalam dunia perkuliahan gitu, itu tuh nggak berani mengambil resiko. Kayak misalkan ketika presentasi ya, kayak dia tuh hanya akan memaparkan materinya saja, tidak mau membantu untuk teman kelompoknya itu menjawab, ya seperti itu, menjawab pertanyaan. Jadi kayak aduh takut nggak mau mengambil resiko kalau misalkan dia itu nantinya salah bagaimana, karena udah ada rasa takut sendiri, seperti itu Kak, udah ada rasa takut yang menghantui dia. Jadi ketika presentasi pun dia hanya memaparkan materi saja, tidak seperti itu Kak. Oh iya bener Kak, aku juga kadang suka lihat kalau kayak gitu, rasanya tuh jadi kayak terjebak gitu. Jadi menurut Kakak nih, gimana sih caranya supaya kita ini bisa sedikit demi sedikit keluar dari rasa takut ini? Oke, jadi yang pertama itu kita sadari opini bahwa kita tuh nggak usah lah memikirkan orang lain gitu, nggak usah memikirkan pendapat orang lain, nggak usah memikirkan penilaian orang lain terhadap kita gitu. Terus juga yang kedua, kita itu fokus apa yang akan kita kontrol dan kita kerjakan gitu. Jangan memikirkan reaksi orang lain. Kayak misalkan sebelum kita saat melakukan presentasi gitu ya, kita tuh sebelum melakukan presentasi tuh udah kayak takut duluan, takut akan reaksi orang lain gitu loh Kak. Nah itu justru kita tuh saat memaparkannya juga kita akan nggak benar gitu. Soalnya saya pengalaman kayak gitu Kak, kalau misalkan kita memaparkan dengan kayak perasaan deg-degan karena takut gitu ya, takut salah atau takut orang lain tuh kayak gimana penilaiannya terhadap kita, itu malah justru penampilan kita nggak maksimal. Terus juga kita itu
pokoknya ngomongnya juga berbata-bata, belibet seperti itu Kak. Terus juga biasakan untuk melatih rasa percaya diri sejak sekarang ini ya. Semenjak saya ngomong nih ya teman-teman semua untuk biasakan melatih percaya diri gitu. Iya benar Kak, makasih ya Kak tips and triknya tadi. Meskipun simple tapi powerful banget ya Kak untuk kita lakukan. Apalagi tadi poin yang fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan ya Kak. Bener banget tuh teman-teman. Jadi kita itu fokus aja sama apa yang kita bisa, sama apa yang bisa kita kendalikan. Nggak perlu harus memikirkan opini-opini orang lain gitu ya Kak. Hal tersebut itu bisa membuat kita menjadi lebih ringan gitu ya Betul Kak. sekali Kak. Nah, dan jangan lupa satu lagi adanya support system. Nah, di sini Kakak ada support system nggak Kak? Ada dong Kak, masa Wah, nggak bisa sih. siapa tuh support systemnya Kak? Ya, yang pasti kayak yang pertama dan paling utama orang tua aku, Oh, iya. teman kuliah aku. Siapa aja teman kuliahnya Pak? Banyak ya Ada Kak? banyak dong. Ya, tentunya banyak sih ya Kak. Support system itu bukan hanya kan sekarang ini mah ya support system itu siapa pasangan gitu. Padahal mah ada orang tua gitu ya, ada juga Allah juga gitu kan. Dan juga teman-teman seperti itu. Malah kadang justru pasangan itu bukannya jadi support system malah justru bikin kita itu malas belajar ya seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak Merlin untuk insight-nya. Aku rasa obrolan kita hari ini bermanfaat banget untuk teman-teman pendengar, termasuk untuk aku juga. Sebelum kita akhiri, ada pesan yang ingin Kak Merlin sampaikan nggak untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan FOMO di rumah? Tentunya ada dong untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap ingat ya bahwa kita itu punya hak untuk hidup sesuai dengan versi terbaik kita. Selain itu juga kita itu jangan biarkan ketakutan itu menghalangi potensi diri kita. Selain itu juga lakukan apa yang menurut kita itu benar dan yang membuat kita itu bahagia. Sekian, mungkin itu dari saya. Wow, pesan yang sangat bermanfaat ya Kak Merlin. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih juga sudah berbagi ilmunya. Dan untuk teman-teman di rumah yang merasa podcast ini sangat bermanfaat, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Nantikan juga episode selanjutnya. Tetap percaya diri dan ingat pendapat orang lain bukan segalanya. Sampai jumpa.